Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusi Mubarak Jailani dari program studi bimbingan dan konseling Islam UIN Raden Mas Said. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini di pembuatan video ini saya akan mereview tentang makalah-makalah yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Saya akan mereview pada kelompok 1, 2, dan 3. Apa saja dari kelompok 1, 2, dan 3 itu pembahasannya akan saya kutip berikut. Lanjut review materi dari kelompok 2. Kelompok 2 menjelaskan tentang pengertian sanad, matan, dan mukharij. Apa itu sanad, matan, mukharij? Langsung saja, yang pertama adalah pengertian sanad. Sanad bahasa Arab berarti al-mumtad, yang artinya penyandaran untuk yang lain. Peran sanad dalam hadis sendiri adalah sebagai naraca atau penimbangan bahwasanya hadis itu sahih atau tidak. Jadi sanad itu adalah kumpulan atau mata rantai dari suatu hadis. Contohnya, hadis itu bersumber dari siapa? Contohnya, hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad lalu disampaikan oleh si A, si B, si C, itu namanya sanad. Atau biasanya juga disebut silsilah dari urutan hadis tersebut. Yang kedua adalah matan. Matan berarti akhir dari mata rantai periwayatan. Matan adalah suatu rangkaian kalimat yang terdapat di akhir sebuah sanad atau juga kumpulan dari beberapa sanad. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya matan adalah isi dari hadis. Jadi matan itu adalah suatu isi atau makna dari hadis tersebut. Itu yang dinamakan matan. Terus yang terakhir adalah mukharij. Mukharij adalah sebuah periwayatan seperti Al-Bukhari. Jadi mukharij itu perawi yang terakhir yang dicantumkan namanya, itu yang dinamakan mukharij. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, Al-Bukhari tersebut adalah mukharij dari hadis tersebut karena nama yang dicantumkan dalam suatu hadis. Nah, itu namanya mukharij. Siapapun boleh menjadi mukharij asal memenuhi atau mumpuni dalam meriwayatkan suatu hadis. Pembahasan yang terakhir adalah acar. Acar adalah bekas sisa-sisa sesuatu. Artinya peninggalan atau bekas Nabi dalam suatu hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad. Acar sama dengan khobar, namun ada perbedaannya. Perbedaan acar dan khobar adalah acar sesuatu yang disandarkan oleh Nabi atau tabi'in. Tetapi kalau khobar adalah sesuatu yang disandarkan langsung oleh Nabi Muhammad. Nah, itu penjelasan dari review kelompok yang pertama. Pembahasan yang terakhir dari kelompok 3. Saya akan mereview dari kelompok 3. Kelompok 3 menjelaskan bahwasanya pentingnya mempelajari hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kenapa hadis sangatlah penting bagi sumber ajaran Islam? Karena agama Islam itu mempercayai bahwasanya Al-Quran adalah sumber yang tertinggi. Terus lantaran hadis adalah sumber yang kedua. Dalam hadis juga ada yang meriwayatkan bahwasanya taat kepada Allah itu untuk mempelajari Al-Quran atau menjalankan Al-Quran. Tapi kalau taatnya kepada Nabi Muhammad itu mempelajari hadis atau menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu sebab dari
Kenapa hadis sangat penting bagi ajaran Islam? Agar kita juga tidak tersesat dalam memaknai Al-Quran. Nah, terus yang kedua adalah kedudukan hadis bagi sumber ajaran Islam. Sebagai sumber ajaran Islam, kedudukan hadis itu dari ajaran Islam adalah yang kedua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Karena dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad langsung atau bersumber dari Nabi Muhammad, itu yang dinamakan hadis. Itu juga bisa menjadi pedoman kita sebagai umat-umat Islam. Adapun juga fungsi dari hadis tersebut. Fungsi yang pertama adalah bayan at-tahrir, menetapkan dan memperkuat apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Jadi fungsi hadis juga bisa dimaknai dengan bayan at-tahrir. Di dalam bayan at-tahrir menjelaskan bahwasanya hadis itu menetapkan, memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua adalah bayan at-tafsir, memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi bayan at-tafsir adalah memberikan suatu penafsiran yang berasal dari Al-Quran atau memudahkan kita untuk menafsirkan Al-Quran. Itu fungsi dari hadis. Terus bayan at-tasar, mewujudkan atau ajaran yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ajaran-ajaran apa yang tidak ada dalam Al-Quran pasti berasal dari hadis. Nah, karena itu sumber ajaran yang kedua. Terus yang terakhir bayan an-nasr adalah memberikan hukum sendiri atau menghapuskan ketentuan yang datang terdahulu. Itu seperti yang ketiga. Jadi itu semua adalah penjelasan saya. Jadi itulah review dari saya terhadap kelompok 1, 2, dan 3. Bila ada kata-kata yang salah dan pembuatan video kurang bagus, itu datangnya dari saya, bukan dari kalian. Sekian dan terima kasih. Bila taufik walhidayah waridha waridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.